Shalom Bapak Ibu sekalian, pada hari ini tanggal 17 Januari tahun 2021 kita akan bersama-sama beribadah pada hari ini. Untuk itu saya menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa hadir beribadah bersama-sama di gereja agar mengumpulkan semua anggota keluarganya di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa untuk menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa pada hari ini Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk memuji-muji dan memuliakan namamu Tuhan. Dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu, dan kami juga berdoa bersama-sama pada hari ini. Kami mohonkan hadirat-Mu turun di tengah-tengah umat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Dan hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami pada saat ini. Mengurapi kami semua, baik hamba-Mu yang akan memimpin ibadah ini, dan umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah pada saat ini. Sehingga hadirat Roh Kudus akan membawa kami memuji, menyembah Tuhan, dan memuliakan Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan kami percaya hadirat Tuhan itulah yang akan mengubahkan hidup kami pada hari ini. Kami memasuki ibadah pada saat ini dan kami mohon pimpinan daripada Allah Bapa, daripada Tuhan Yesus Kristus, dan oleh kuasa Roh Kudus yang akan menuntun kami mulai dari awal sampai daripada akhirnya ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua orang yang siap beribadah pada saat ini, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kita akan memuji Tuhan dengan pujian serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Mari sembah Tuhan. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau Tuhan.
Bapa, sebab Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan menyembah Tuhan pada saat ini. Angkat tanganmu dan muliakan namanya, dan tinggikanlah dia, sebab dia layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah namamu Tuhan, dimuliakanlah namamu Bapa, ditinggikan, diagungkanlah Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama mengatakan, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, kami akan segera mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi, Roh Kudus menuntun umat-Mu, dan Roh Kudus tuntun hamba-Mu, supaya baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, kami bersama-sama dipertumbuhkan iman kami, dan diberkati, dipulihkan, dan diluruskan jalan hidup kami, supaya kami hidup menurut firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan judul Tuhan adalah Gembala kita. Maka mari kita akan membuka Alkitab kita, dan kita akan membaca bersama-sama di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakan kepada kita, dan Bapak Ibu dapat mengikuti di dalam Alkitab masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu berapa kali saudara sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Dan mungkin ada di antara kita yang sudah membaca ayat ini berkali-kali di dalam kehidupan kita. Kemudian
Mazmur 23 ini dijadikan sebagai ayat hafalan pribadi. Dan memang ada orang-orang tertentu yang menjadikan ayat ini sebagai ayat hafalan di dalam kehidupan mereka sekalian. Tetapi pada hari ini kita mau belajar lagi untuk menggali firman Tuhan ini. Sebab semakin kita belajar firman Tuhan, maka kita akan semakin mengerti kehendak Tuhan. Di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 ini. Untuk itu ada beberapa poin yang saya akan sampaikan pada saat ini. Supaya dengan demikian maka akan menolong kita. Agar dengan demikian kita mengerti firman Tuhan ini. Kemudian kita mempraktekkan firman Tuhan ini. Mengimani firman Tuhan ini. Mempercayai firman Tuhan ini. Dan dengan demikian maka kita akan percaya kepada Tuhan ya sebagai gembala di dalam kehidupan kita sekalian. Poin yang pertama yang perlu kita perhatikan pada saat ini adalah Tuhan adalah pemimpin dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di dalam ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pada hari-hari terakhir ini, kita menghadapi situasi yang sulit, kita menghadapi banyak persoalan, banyak masalah di dalam kehidupan kita sekalian. Dan banyak orang yang khawatir tentang kehidupannya. Khawatir tentang kehidupannya pada hari ini. Khawatir tentang kehidupannya pada hari besok. Khawatir tentang kehidupan dan masa depan daripada usaha dan bisnisnya. Khawatir tentang kehidupan dan masa depan daripada anak-anak dan keturunannya. Inilah yang terjadi pada saat ini. Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan adalah pemimpin di dalam kehidupan kita sekalian. Di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi dikatakan, Tuhan gembalaku yang baik. Kalau dia adalah gembala yang baik, berarti Tuhan itu ada merupakan pemimpin ya di dalam kehidupan kita sekalian. Dan kalau dia sebagai pemimpin di dalam kehidupan kita sekalian, maka dia tidak akan membiarkan kita supaya kita mengalami kekurangan. Tuhan tidak akan membiarkan kita sehingga masa depan kita suram. Tuhan tidak akan membiarkan kepada kita sehingga masa depan daripada anak-anak kita memiliki masa depan yang tidak ada harapan. Justru firman Tuhan berkata di dalam Yeremia pasal 29 bahwa Tuhan menyediakan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Untuk itu pada saat ini saudara-saudaraku, marilah kita mempercayakan kehidupan kita kepada kepemimpinan Tuhan. Bahwa di bawah kolong langit ini ada satu pemimpin yang paling tinggi daripada semua pemimpin di dalam dunia ini. Dia adalah pemimpin kita, pencipta alam semesta, langit dan bumi ini. Itulah yang kita percayai di dalam hidup kita. Maka itu kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Raja Daud mengerti akan hal ini. Karena Raja Daud ini dia berasal daripada seorang gembala. Di mana sebelum menjadi seorang raja dilantik oleh Samuel menjadi raja. Maka dia menggembalakan kambing domba ayahnya di padang gurun. Dan oleh sebab itu dia mengerti betul tentang bagaimana harus menggembalakan domba-dombanya. Maka Daud mengatakan di sini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhanlah pemimpinku. Dan oleh karena Tuhan yang menjadi pemimpin dalam hidupku, maka aku percaya bahwa masa depanku indah dan masa depanku penuh harapan. Begitu pula dengan Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah masing-masing yang sedang mengikuti ibadah ini.
Kalau Tuhan yang menjadi pemimpinmu, maka saya yakin dan percaya masa depan rumah tanggamu, masa depan keluargamu, masa depan bisnismu menjadi masa depan yang indah dan menjadi masa depan yang penuh harapan. Poin yang kedua, yaitu dikatakan di dalam ayat yang kedua, yaitu Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dan dilanjutkan dengan ayat yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan kepada kita sekalian dalam poin yang kedua ini, yaitu Roh Kudus adalah sebagai pembimbing. Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai penuntun di dalam jalan hidup kita. Memang Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menyediakan rumah bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi sampai dengan hari ini juga Tuhan Yesus berdoa kepada kita sebagai anak-anaknya, sebagai murid-muridnya, sebagai pengikut-pengikutnya. Dan selain daripada itu, Dia mengutus Roh Kudus di tengah-tengah kita, agar Roh Kudus membimbing kehidupan kita. Kemudian Roh Kudus akan menuntun kita di dalam kehidupan kita sekalian. Sehingga dengan demikian maka hidup kita akan dituntun, hidup kita akan dibimbing, agar dengan demikian maka hidup kita berjalan pada jalan yang benar. Hidup kita berjalan menurut kehendak Tuhan. Hidup kita menurut jalan-jalan yang sudah ditentukan dalam firman Tuhan. Supaya dengan demikian maka kita menyenangkan hati Bapa di surga. Maka firman Tuhan berkata di sini, ya, di dalam ayat yang kedua, bagian B, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku dan Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Roh Kuduslah yang akan menuntun kita dan membimbing kita kepada jalan yang benar. Supaya kita mengenal namanya, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Yaitu Dia sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita sekalian. Karena firman Tuhan berkata, ya, di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali hanya di dalam Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan bahkan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, di situ dikatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saya yakin dan percaya bahwa Roh Kudus akan membimbing kita. Roh Kudus akan menuntun kita pada jalan yang benar, yaitu jalan menurut firman Tuhan. Roh Kudus akan menuntun kita supaya kita mengenal nama Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan sebagai penebus dosa di dalam kehidupan kita sekalian. Agar dengan demikian, maka nama Tuhan Yesus dipermuliakan dalam kehidupan kita. Dan melalui nama Yesus, kita disembuhkan. Melalui nama Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Melalui nama Tuhan Yesus, dosa kita diampuni. Dan kita memperoleh hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Untuk itu, betapa pentingnya kita membutuhkan bimbingan dan tuntunan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita sekalian. Maka itu saya mengharapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah masing-masing, agar dapat menuntun keluarganya, menuntun anak-anaknya, supaya selalu dan senantiasa dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus yang menuntun kehidupan keluarga Bapak Ibu sekalian, maka Dia akan menuntun kita pada jalan yang benar, dan hidup kita akan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian.
Poin yang ketiga, yaitu Tuhan adalah Allah yang bertanggung jawab. Di dalam ayat yang ketiga, dikatakan ia menyegarkan jiwaku. Di dalam firman Tuhan ini, saudara-saudaraku, Tuhan bertanggung jawab bukan hanya di dalam hal-hal yang rohani, untuk menuntun kita dan memberikan Roh Kudus, membimbing kita supaya kita hidup menurut jalan-jalan Tuhan. Tetapi Tuhan juga akan menyegarkan jiwa kita. Tuhan tahu bahwa kita menghadapi berbagai macam kesulitan, berbagai macam persoalan hidup, berbagai macam tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara, di dalam menghadapi dunia ini, banyak orang pusing, banyak orang stres, banyak orang yang terganggu pikirannya dan terganggu jiwanya. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita punya Allah pencipta langit dan bumi. Bahwa kita punya Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita sekalian. Maka firman Tuhan berkata, ia menyegarkan jiwaku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan tidak menolong kita, apa bedanya kehidupan kita dengan orang yang tidak percaya? Mungkin kita bisa stres menghadapi keadaan dunia ini. Mungkin kita bisa stres menghadapi masa depan kita dan masa depan anak-anak kita. Mungkin kita stres menghadapi masalah bisnis yang sedang bergejolak pada saat-saat ini, saudara-saudara sekalian. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Dia adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia tidak akan pernah membiarkan kita supaya kita stres sendiri memikirkan masalah kehidupan kita. Tetapi justru Dia akan menuntun kita ya dalam jalan yang benar. Ya, dan oleh karena nama Yesus, maka jiwa kita akan selalu disegarkan. Kita akan selalu dipulihkan. Kita akan selalu ditolong. Dan bahkan Tuhan akan selalu membuka jalan bagi kita. Sehingga dengan demikian kita tidak stres. Tetapi kita akan bersukacita di dalam Tuhan. Dan kita akan selalu memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan selalu ada dan Tuhan menolong kita sekalian. Poin yang keempat, Tuhan selalu menyertai kita. Karena Dia adalah Allah Immanuel. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena Dia yang menyertai kita, maka kita tidak perlu takut menghadapi kehidupan ini. Memang situasi yang kita hadapi sekarang ini adalah situasi yang sulit. Memang situasi yang kita hadapi dalam tahun 2021 ini adalah situasi yang mencekam. Di bulan-bulan awal ini kita lihat ada gempa bumi terjadi di mana-mana. Ada tanah longsor, ada banyak musibah, ada kematian di mana-mana oleh karena virus dan penyakit menular yang sedang merajalela di seluruh dunia pada saat ini. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan berjanji dalam firman-Nya ini bahwa Dia akan selalu menyertai kita karena Dia adalah Allah Immanuel. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan selalu menyertai kita. Dia tahu kesulitan-kesulitan yang kita hadapi pada saat ini. Dia tahu bahwa kita sedang mengalami beban berat dan pergumulan di dalam kehidupan kita sekalian. Dan oleh karena Dia adalah Allah yang menyertai kita, dan Dia tahu kesulitan kita, Dia tahu pergumulan kita, Dia tahu kesusahan yang kita alami dalam hidup kita, maka Dia pasti akan menolong kita. Dan dikatakan dalam firman Tuhan ini, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gadah dan tongkat itu adalah berbicara tentang tuntunan Tuhan, tentang pimpinan Tuhan, tentang pertolongan Tuhan, tentang kekuatan yang dimana Tuhan akan berikan kepada kita sehingga kita kuat menghadapi
situasi yang kita hadapi pada saat-saat ini. Seorang gembala yang menggembalakan kambing dombanya, biasanya kita melihat mereka selalu menggunakan tongkat. Apa fungsinya tongkat itu? Fungsi daripada tongkat itu adalah untuk menuntun, ya, dan bahkan menyertai domba-dombanya itu supaya domba-dombanya itu tidak salah jalan. Tapi domba-dombanya itu berjalan sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan pimpinannya. Dan bahkan kadang-kadang dengan tongkat itu, ya, dia bisa menolong, ya, domba-dombanya. Dengan tongkat itu, maka dia dapat menghalau binatang buas. Dengan tongkat itu dia dapat menghalau serigala yang hendak mencengkram domba-dombanya. Begitu pula dengan kita sekalian. Firman Tuhan berkata bahwa gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Itu berbicara bahwa sesungguhnya ada musuh di depan kita. Tetapi gada Tuhan dan tongkat Tuhan itulah yang akan menuntun kehidupan kita sekalian. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, serahkanlah keluargamu, serahkanlah hidupmu, serahkanlah seluruh aspek kehidupan saudara dan saya di dalam tangan Tuhan. Supaya dengan demikian maka hidup kita senantiasa dipimpin, dituntun. Kemudian hidup kita senantiasa disertai oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang menyertai kita, maka kita pasti aman di dalam lindungan Tuhan. Untuk itulah pada saat ini, yakinlah saudara-saudara, sepanjang tahun 2021 ini, Allah Immanuel akan selalu menyertai kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Poin yang kelima, Tuhan yang mengatur masa depan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan situasi yang kita hadapi pada saat ini, pemerintah dunia mencoba untuk memulihkan ekonomi di setiap negara masing-masing. Termasuk negara kita Indonesia, para pemimpin kita di atas. Mari kita membantu mendoakan mereka. Karena dengan kekuatan mereka, dengan tenaga mereka, diupayakan begitu rupa supaya dengan demikian maka mereka mengatur masa depan bangsa ini, supaya masa depan bangsa ini tidak jatuh perekonomiannya, tapi masa depan bangsa ini akan terus berjalan. Masyarakatnya bisa terpelihara, masyarakatnya bisa hidup damai, masyarakatnya hidup tentram, tidak hidup, ya, di dalam kemiskinan. Tetapi terlebih penting daripada itu, saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan pada kita bahwa Tuhan yang mengatur masa depan kita. Masa depan kita tidak ditentukan oleh pemimpin-pemimpin di dalam dunia ini. Masa depan kita tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Tetapi masa depan kita ditentukan oleh Allah pencipta langit dan bumi. Maka di dalam firman Tuhan ini ayat yang ke-6 dikatakan di sini, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita seumur hidup kita adalah Tuhan pencipta alam semesta. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu sekalian. Sebab itu apabila saudara-saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka sekali lagi saya ingatkan bahwa Dia adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kita sekalian. Apa yang menjadi pergumulanmu pada saat ini? Apa yang menjadi persoalanmu? Apa yang menjadi kesulitanmu yang engkau sedang hadapi pada saat ini? Apa yang sedang membuat engkau pusing 7 keliling di dalam menghadapi hidupmu pada saat ini, saudara-saudaraku? Mari datanglah kepada Tuhan Yesus, karena Dia adalah Allah Immanuel yang akan selalu menyertai kita. Mari datanglah kepada Tuhan Yesus, karena Dialah yang mengatur masa depan kita. Dialah yang bertanggung jawab terhadap kehidupan kita pada hari besok. Dan oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku.
Jikalau saudara dan saya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, maka saya yakin dan percaya, saudara dan saya tidak perlu khawatir tentang kehidupan kita sekalian. Apa yang kita bisa balaskan kepada Tuhan terhadap kebaikannya di dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepadanya. Firman Tuhan berkata di sini, dikatakan bahwa, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Daud mengerti bahwa Tuhan telah menyertai dia begitu luar biasa. Bahwa mustahil bagi dia untuk menjadi seorang raja. Karena dia adalah seorang penggembala domba sejak kecil. Dia menggembalakan domba-domba daripada ayahnya. Itu pun hanya beberapa ekor domba. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan, maka Tuhan mengangkat dia menjadi seorang raja yang memimpin Israel. Dan juga yang memimpin Yehuda pada saat itu. Dan dia adalah seorang raja yang sangat luar biasa. Firman Tuhan berkata, Daud adalah orang yang berkenan di hatiku, percaya pada Tuhan. Tuhan juga memberkati Salomo, bukan oleh karena usaha dan kerja keras daripada Salomo, tetapi Tuhan memberkati Salomo oleh karena ayahnya Daud sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini serahkan masa depanmu kepada Tuhan. Dan ketika saudara menyerahkan masa depanmu kepada Tuhan, maka saya percaya hidup saudara dan masa depan saudara penuh bahagia. Masa depan keluarga saudara penuh harapan. Masa depan anak-anak saudara juga penuh cemerlang. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan yang mengatur masa depan kita. Semoga lewat 5 poin penting yang saya sampaikan pada hari ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan ini, dan kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan menyanyikan firman Tuhan ini lewat puji-pujian. Tuhan adalah gembalaku. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun
dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah gembala yang baik di dalam kehidupan kami. Haleluya. Dan karena Engkau gembala yang baik, maka kami tidak akan pernah berkekurangan. Engkau akan membaringkan kami pada rumput yang hijau. Engkau akan selalu membimbing kami kepada air yang tenang. Engkau selalu menyegarkan jiwa kami. Dan Engkau akan selalu menuntun kami kepada jalan benar, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya sebab Engkau beserta dengan kami. Karena Engkau adalah Immanuel. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kami seumur hidup kami. Maka itulah kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami sudah dengarkan pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat umat-Mu Tuhan. Untuk mempercayakan hidupnya dan masa depannya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya bahwa masa depan daripada hidup kami, daripada bisnis kami, masa depan daripada anak-anak kami, dan bahkan keluarga kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kami memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kami sekalian. Oleh sebab itu kami berdoa, supaya biarlah Roh Kudus yang telah diberikan oleh Yesus Kristus kepada kami, akan selalu menuntun kami di dalam dunia ini, dan selalu membimbing kami, agar hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua orang yang percaya bersama-sama katakan, amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti ibadah ini bersama-sama dengan keluarga pada saat ini. Immanuel, Allah selalu menyertai kita sekalian. Amin.